menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahmati Allah, ini kalau diperhatikan Bapak sekarang nih, terutama di saf depan, duduk di karpet baru. Bapak ya? Iya Pak? Masih empuk ya. Ini kalau untuk itikaf enak nih. Iya, jadi alhamdulillah ada hamba Allah yang menyumbang untuk masjid ya. Mari sama-sama jemaah sekalian kita doakan hamba Allah ini, tidak mau sebut namanya, tapi beliau berharap mohon didoakan agar almarhum dan almarhumah kedua orang tuanya diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya dan menjadikan keduanya termasuk penghuni surga. Kemudian juga mohon didoakan agar keluarganya diberikan kesehatan, kelancaran dalam bekerja, dan anak yang belum bekerja dimudahkan mendapatkan pekerjaan serta dimurahkan rezekinya. Semoga apa yang telah disumbangkan ini sebagai amal jariyah yang akan terus mengalir walaupun yang menyumbang ini sudah wafat. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Iya, tinggal lantai bawah yang belum ya. Tinggal nungguan hamba Allah lagi. Baik jemaah sekalian, kemudian yang kedua saya ingin menginformasikan atas nama Rias mungkin ini atau DKM ya. Ini ada berita menggembirakan bagi kita bahwa kemarin itu kelurahan mengadakan lomba. Salah satunya lomba azan dan lomba kaligrafi mewarnai, dan alhamdulillah anak-anak dari Rias ini meraih juara ya. Yang pertama juara 1 dan yang ada lagi yang juara 2. Lomba azan maksudnya ya, lomba azan. Yang pertama lomba mewarnai, yaitu adik kita Ahmad Hasan Al-Fizar. Mana anak? Ada orangnya? Masya Allah. Kok juga ada orang nih, siapa? Mana? Oh itu Ahmad Hasan Al-Fizar. Mana diri coba? Anaknya siapa ini? Hah? Oh, Masya Allah ya, itu juara 1 ya, lomba mewarnai kategori 6-7 tahun ya, RT 8 RW 9. Kemudian yang kedua Muhammad Mainizar Permadi. Mana? Waduh. Juara azan juara kedua lomba azan ya. Ini kategori 12 sampai 14 tahun, RT 8, RT RW 9. Nah, ini kebanggaan bagi kita jemaah sekalian bahwa anak-anak di lingkungan kita bisa bersaing dengan yang lainnya ya. Nah, ini butuh bimbingan dari kakak-kakaknya remaja bagaimana agar membuat pelatihan ya, diajarin gitu. Saya kayaknya latihannya baru habis subuh kemarin itu ya. Sama Bang Nabahan nih yang ngajarin ya. Nah, ini baru dikembangkan, atau mungkin ke depan mungkin Rias ya bersama dengan DKM membuat lomba se-RW 9 ya, mengundang masjid dan musola yang ada di sekitaran RW 9 mengadakan sendiri, kita sebagai tuan rumahnya gitu ya. Nanti anggarannya disiapin. Saya mohon kepada ketua DKM untuk 2 anak ini diberikan reward nanti di akhir pas pembagian hadiah ya, sebagai apresiasi dari kita. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sedikit saya mungkin ya, karena banyak yang harus ngantor nih. Jadi ada sebuah kisah, cerita aja deh ya. Suatu hari Hasan bin Ali, tahu Hasan ya? Hasan dan Husain itu cucu Rasulullah, anak dari Siti Fatimah. Suatu hari Hasan ya, itu mendengar ibunya Siti Fatimah itu berdoa. Jadi malam-malam mungkin usia-usia masih belum dewasa ya, masih anak kecil gitu. Dia setiap ibunya sholat tuh dia merhatiin itu ibunya, doanya. Kemudian pada pagi hari dilihat ibunya berdoa lagi. Akhirnya beliau bertanya, ya ibu, dari semalam aku perhatiin kok ibu selalu berdoa, tapi doa ibu itu selalu untuk orang lain.
saya nggak mendengar tuh ibu berdoa untuk ibu sendiri. Jadi Hasan mendengar ibunya doakan ini ya Allah, ya. Jadi mendoakan orang lain, tidak mendoakan untuk dirinya. Apa kata ibunya? Siti Fatimah berkata, wahai anakku, ketika engkau berdoa, doakanlah orang lain. Jadi ketika kita berdoa, doakanlah orang lain. Karena sesungguhnya ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan kita sesuai apa yang kita doakan untuk orang lain. Kemudian beliau berkata, mana yang lebih baik, diaminkan oleh orang atau diaminkan oleh malaikat? Didoakan oleh malaikat. Nah ini cerita pendek yang harusnya menginformasikan kepada kita bahwa kita ini seringkali berdoa itu hanya untuk diri sendiri. Coba Bapak ingat-ingat selama hidup pernah gak doain orang lain? Paling kalau ada meninggal doang. Kalau di grup innalillah wa inna ilaihi rajiun baru Allah maghfirlahu warhamhu, itu pun pakai stiker gitu. Kalau di WhatsApp. Jadi hampir mungkin kita berdoa itu jarang mendoakan orang lain. Cenderung ya Allah, aku butuh ini, aku ini, aku ini, aku gitu. Kalau dalam doa itu ya. Bukan nggak boleh, boleh sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita yang berdoa untuk diri sendiri, nggak ada yang mengaminkan. Kalau jadi imam nih, jadi imam yang mendoakan, yang mengaminkan siapa? Makmum, manusia kan. Tapi ketika Bapak mendoakan orang lain, maka yang mengaminkan itu malaikat. Amin, amin, kata malaikat. Walaka mithluh, begitu juga untukmu. Nah tentunya doa yang diaminkan oleh malaikat akan lebih makbul ketimbang diaminkan oleh manusia. Ya, ini coba dimulai merubah teks doa yang kita baca itu, mulai mendoakan tetangga kita, sahabat kita. Siapa? Bapak misalnya ingin punya hutang, bagaimana ya cara doanya ya? Kan kalau biasanya kita, ya Allah aku punya hutang, kasih aku rezeki ya Allah agar aku bisa bayar hutang, gitu doanya kan? Coba Bapak rubah doanya, ya Allah mungkin tetanggaku, sahabatku itu punya hutang, lunaskan ya Allah, beri kepadanya rezeki yang melimpah sehingga mereka bisa melunasi hutang mereka. Nanti kata malaikat, amin, kamu juga punya hutang, gitu. Mudah-mudahan Allah akan memberimu rezeki. Nah jadi kita didoakan oleh malaikat, gitu Pak ya. Mulai dari sekarang, makanya kan kalau doa itu berjamaah, itu lafaznya harus kami. Misalnya Rabbil firli wali walidayya, itu kalau sendiri. Kalau rame-rame, Rabbana ighfir lana wali walidayna, gitu. Atau Rabbana hablana, kan banyak di Quran itu contoh-contoh doa yang mengandung kata kami. Jadi tidak egois, doa itu tidak egois. Doa itu kalau kita lebih prioritaskan kepada orang lain, maka doa itu lebih makbul. Kalau kita lebih prioritaskan kepada orang lain, itu lebih makbul. Makanya kalau dalam manasik haji Pak, saya kalau mengisi manasik haji itu, ketika tawaf, itu kan 7 kali ya. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu 7 kali. Kadang-kadang walaupun hanya 7 kali, karena jaraknya agak jauh gitu kan, itu kan tawaf kalau kita dekat aja bisa setengah jam tuh, ya 7 kali putaran. Kadang-kadang setelah tawaf ini putaran keberapa ya? 4 apa 5 ya? Suka lupa tuh putarannya itu. Nah, dulu orang-orang kita dulu, orang tua itu kalau misalnya dia tawaf, biar tidak lupa, dia pakai karet tuh. Jadi taruh 7 di sebelah kiri, dia tawaf salah satu putaran, pindahin karetnya ke kanan, 1. Lewat lagi, selesai, pindahin lagi, 2. Gitu untuk biar dia tidak lupa jumlah tawaf. Kadang-kadang lupa mindahinnya, karena lah ini 3 apa 4 ya? Nah, biar tidak lupa jumlah dalam tawaf itu, maka ada orang ulama lah ya mengumpulkan tip agar kita lupa. Yang pertama, ketika putaran pertama, saya waktu itu memperhatikan ya. Ketika putaran pertama, saya khusus mendoakan untuk orang tua saya, ayah saya, ibu saya, doain sepanjang tawaf itu. Dengan satu tawaf itu kira-kira 10 menit ya. Tawaf terus, itu khusus saya doakan untuk ibu saya dengan bapak saya. Ya Allah senangkan, sehatkan, panjangkan umurnya terus gitu. Setelah selesai, baru saya doakan istri saya, khusus istri saya. Ya Allah, istri saya ini bawel ya Allah, cerewet ya Allah istri saya ini, nggak sabaran, terus doain. Jadikan dia istri yang ini, terus untuk dia khusus. Kemudian karena saya punya 3 anak, saya doakan yang ketiga untuk anak saya yang pertama, khusus anak saya aja.
Kemudian yang keempat, anak saya yang kedua. Yang kelima, anak saya yang ketiga. Tinggal 2 lagi. Yang keenam, saya doakan teman saya, tetangga saya yang pernah nitip. Kan kalau orang pergi haji kan biasanya doain saya ya, sebut nama saya ya, kan gitu tuh ya. Saya doakan tuh semua orang-orang yang saya kenal itu, teman-teman saya doakan. Baru yang terakhir saya doakan untuk semua umat Islam, baik di Indonesia maupun di dunia, khusus untuk mereka. Terus untuk sayanya kapan? Nggak usah. Untuk kitanya nggak usah, karena dari 7 doa yang kita panjatkan itu semuanya berpulang kepada kita. Jadi ketika saya misalnya, ini putaran keberapa ya? Oh ya, tadi saya mendoakan anak saya yang pertama, misalnya. Berarti ini putaran ketiga, gitu. Ya, jadi sebelum haji itu di konsep agar kita tidak lupa jumlah putaran tawaf. Nah, jadi jemaah sekalian, doa itu jangan hanya terfokus pada diri sendiri. Dan ketika kita merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, jangan kemudian kita bersuudzon kepada Allah, berprasangka buruk. Misalnya Pak Nabahan ya, Bang Nabahan doa, ya Allah, aku ingin ini, kok udah doa bertahun-tahun nggak dikabulin ya. Bapak doa misalnya, ya Allah, saya ingin kawin lagi, misalnya gitu kan Bapak. Kok nggak dikabulin ya? Ya itu banyak orang yang ini. Jadi ada doa-doa yang kita merasa bahwa Allah kok nggak ngabulin ya. Nah, ketika kita berdoa, kemudian kita merasa doa kita tidak dikabulin, setidaknya ada beberapa alasan Allah itu tidak cepat mengabulkan doa kita. Yang pertama, bisa jadi doa itu dikabulkan tidak sesuai dengan permintaan, tapi diganti oleh Allah sesuatu yang jauh lebih baik. Kita minta rezeki, tapi sama Allah tidak dikabulkan kita dari anak yang soleh, yang membahagiakan hati orang tuanya. Ada orang berdoa apa, nggak taunya kok nggak dikabulkan ya, tapi kita terhindar dari musibah. Jadi Allah itu maha tahu apa yang kita butuhkan. Tidak dikabulkan berdasarkan permintaan. Ada lagi yang memang dikabulkan berdasarkan permintaan. Ya Allah, aku besok ingin tes, luluskan aku ya Allah. Dia belajar, kemudian diumumin dia tes. Ada yang dikabulkan berdasarkan permohonan. Ada lagi yang tidak dikabulkan berdasarkan permohonan, tidak juga dikabulkan di dunia, tapi itu dikabulkan nanti di akhirat. Jadi pokoknya Pak, doa seorang muslim itu tidak ada yang tidak dikabulkan Allah. Pasti ada. Pasti semuanya dikabulkan. Kan itu janji Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika ada yang bertanya padamu, wahai Muhammad, tentang aku, bagaimana mereka berharap kepadaku, maka katakan bahwa aku itu dekat. Aku itu dekat. Ud'uni astajib lakum, ya Allah. Ud'uni astajib lakum artinya apa? Berdoalah padaku, pasti aku akan perkenankan. Itu janji Allah. Allah itu tidak mungkin tidak mengabulkan doa seorang hamba selama doanya itu bukan kemaksiatan. Jadi nggak bisa tuh Pak Asep doa, ya Allah, aku sebel sama Pak Usai ini, celakain dia ya Allah. Itu nggak akan dikabulkan karena doa pada kemaksiatan. Dan itu hati-hati kalau kita berdoa seperti itu, justru akan berpulang kepada kita sendiri. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata, menyadur sabda Nabi ya, kelak di akhirat itu nanti ada orang yang terheran-heran mendapatkan ganjaran pahala yang begitu besar dari Allah. Padahal dia tidak pernah melakukan ibadah itu di dunia. Ini pahala apa ya Allah? Aku nggak pernah melakukan ibadah sehingga mendapatkan pahala yang begitu besar. Saat itu ada yang berkata padanya, wahai fulan, itulah ganjaran doa-doamu yang belum dikabulkan di dunia. Itulah ganjaran doa-doamu yang belum dikabulkan di dunia. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, seandainya manusia tahu bahwa ganjaran doa itu lebih baik di akhirat, maka niscaya seluruh manusia berharap doanya dikabulkan di akhirat saja, tidak mau di dunia. Nah, ini motivasi kita ya dalam berdoa. Jadi jangan kita berhenti berdoa, jangan, apalagi habis sholat. Habis sholat itu doa apa? Minimal istighfar. Ya, habis sholat itu jangan tinggalkan tidak berdoa sama sekali. Karena
dalam sebuah riwayat, sebuah buku saya pernah membaca, iblis itu konon iblis itu ketika ditanya perihal mengenai anaknya, maka iblis berkata, mengaku saya punya 3 anak. Ada tiga orang yang aku anggap sebagai anakku. Yang pertama, kata iblis, barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, itulah anak pertamaku, anak sulungku. Nah ini anak-anak ya, khususnya ya remaja, jangan pernah durhaka kepada orang tua, karena nanti dianggap oleh iblis sebagai anak sulungnya, anak pertamanya. Kemudian yang kedua, jika engkau melihat ada penipuan dalam transaksi jual beli, khususnya di pasar nih, lagi berdagang, maka dialah anak keduaku. Jadi kalau ada pedagang atau siapapun gitu jualan, dia nipu dalam transaksi jual beli, dibilang ini asal Cibaduyut padahal Parung, ini duren dari mana gitu ya, padahal bukan duren itu, ini duku Palembang padahal bukan itu ya. Ada penipuan dalam transaksi jual beli, apalagi dalam timbangannya. Sekilo pas ditimbang di rumah nggak sampai, ada pengurangan ya. Itu malah dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang mengurangi timbangannya. Maka dianggap oleh iblis itu sebagai anak keduanya. Dan yang ketiga jemaah sekalian, dan ini harus kita waspadai ya, barang siapa yang tidak berdoa selepas sholat, maka dianggap oleh iblis anak bungsunya, anak ketiganya. Nah ini kan kita nggak mau kan, udah sholat tapi dianggap oleh iblis sebagai anak bungsunya. Kenapa? Karena orang yang tidak doa setelah sholat itu dibenci. Iblis itu senang sama orang yang tidak berdoa ya, terutama habis sholat, karena setelah sholat 5 waktu itulah waktu-waktu mustajabnya sebuah doa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian jemaah sekalian, kalau kita merasa doa kita tidak dikabulkan, kita harus paham bahwa doa itu tidak langsung dikabulkan sesuai. Misalnya gini, ya Allah minta aku uang, brok jatuh uang, kan nggak begitu doa itu. Doa itu tidak seperti kita makan di warteg, kalau istilah saya ya. Pak Sahlan misalnya, kalau misalnya beli di warteg, kan nunjuk tuh, Bu, Mbak, saya pesan ini, kan langsung keluar kan, nggak nunggu lama-lama gitu, atau di restoran gitu. Pak Sahlan ini misalnya mesen ke mbaknya, Mbak, saya mesen sayur asem, tongkol, tempe. Kemudian dikasih sama mbaknya. Pas dilihat yang keluar sop atau gado-gado, itu protes gak kita? Ya pasti protes. Loh, Mbak, ini bukan pesanan saya sayur asem dengan tongkol. Padahal dikasih sop iga lagi. Tapi kita menolak, karena itu bukan pesanan kita. Nah, berdoa pun seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang kita minta A, kemudian dikasih B oleh Allah, kita nolak. Padahal menurut Allah B itu lebih baik. Ya kan? Bapak makan sayur asam dengan tongkol, dikasihnya sop iga, kan lebih baik sop iga. Nah, cuman kita, dalam mindset kita tuh, saya ini harus dikabulkan sesuai dengan permintaan. Gitu. Ya. Tidak seperti itu. Dan doa itu pun tidak cepat seperti misalnya Pak Haji Asep punya mobil tahun 74, apa tuh, mobil Corolla ya, tahun 74 DX, diparkir di kelurahan, masuk masjid ke Hidayah, sholat, doa, ya Allah, mobilku udah butut ya Allah, udah sering mogok ini tahun 74, ganti ya Allah mobilku dengan BMW, tahun keluaran terbaru pokoknya ya Allah, aku mohon ya Allah, ganti mobilku dengan mobil BMW. Assalamualaikum, selesai doa, Haji Asep ke parkiran, dilihat mobilnya masih tahun 74. Ngeluh Haji Asep, ya Allah, tadi kan aku minta BMW, kok pas keluarku masih 74, masih Corolla 74. Nah, doa itu kan tidak seperti itu jemaah sekalian. Tidak langsung dikabulkan saat itu, tapi ada proses. Dan doa itu harus diiringi dengan ikhtiar, dengan usaha. Bapak tiap malam doa, minta ini, tapi nggak kerja, tidak ikhtiar, ya percuma. Umar bin Khattab pernah memarahi seorang yang doa aja di masjid, tapi dia nggak kerja. Kamu keluar kerja, jangan cuma doa saja, karena doa itu hanya pupuk. Doa itu hanya pupuk.
ikhtiar itu bibitnya. Ini saya sering mengatakan, doa itu pupuk, ikhtiar bibitnya. Ya bagaimana Bapak mau ngasih pupuk kalau bibitnya tidak ada? Jadi ikhtiar dulu. Nah, setelah ikhtiar baru doa. Ya, makanya wajar kalau mana yang lebih baik, ikhtiar atau doa dulu? Ya ikhtiar dulu. Maka wajar kalau orang non muslim itu kaya-kaya, berhasil secara duniawi ya, materinya banyak, kekayaannya banyak. Kenapa? Karena mereka ikhtiar. Karena ada sebuah ungkapan, hasil itu tidak mengkhianati usaha. Hasil tidak mengkhianati usaha. Makin orang itu usahanya itu semangat, tidak putus asa, maka hasilnya pun pasti akan menyerupai. Ya. Jadi yang dituntut dari kita adalah berdoa dan berusaha. Yakinlah bahwa ketika umat Islam berdoa itu tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tinggal kita mau gak sabar menerimanya. Jangan sampai kita berdoa, kemudian kita merasa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, lalu kita berhenti berdoa. Ya. Iblis senang banget itu ketika ada seorang manusia tidak berdoa kepada Allah. Nah, di sini di bulan Ramadan jemaah sekalian, bulan mustajabud doa, bulan yang tempat waktu-waktu ya mustajabnya doa, dikabulkan sebuah doa, mari kita gunakan ya setiap menitnya, detiknya, jangan putus dalam berdoa selain tentunya setelah kita berikhtiar. Ini saja jemaah sekalian yang sahabat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu